Warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 6 menulis karya ilmiah yang beranggotakan Afika Murhaladika, Ana Yuliana, Anggi Dwi Cahyani, dan saya sendiri Aryandi Tohilmi Maulana dan Asep Nirman akan membawakan materi yang berjudul materi diksi. Apa saja yang akan dibahas? Yang akan dibahas dalam materi ini adalah yang pertama pengertian diksi, yang kedua permasalahan dalam memilih diksi, dan yang ketiga syarat memilih diksi. Ya, tidak usah berpanjang lebar, langsung saja kita lanjut ke pembicara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Dwi Cahyani dari kelas 2A, kelompok 6 MKI, akan membacakan latar belakang. Bahasa Indonesia, terutama ragamisan, telah memenuhi fungsinya. Hampir-hampir tidak pernah terjadi gangguan komunikasi karena bahasa. Namun, sebagai bahasa ilmu atau terutama ragam bahasa tulis, masih banyak masalah yang belum tergarap, sebagaimana dikemukakan pada ciri-cirinya. Ragam bahasa tulis harus memiliki unsur yang lengkap, SPO, PL, K, sesuai dengan tipe verba predikat, sehingga setiap kalimat yang dituliskan dapat dibaca dengan jelas dan mudah dipahami. Tidak timbul ketaksaan atau kerancuan. Setiap kalimat yang dituliskan hanya memiliki satu makna. Dalam kenyataannya, berdasarkan pengamatan terhadap penggunaan bahasa Indonesia, masih banyak ditemukan kesalahan dalam berbahasa. Sering kesalahan ini tidak terjadi. Dengan keberagaman bahasa ini, gaya bahasa banyak mengandung makna tersurat dan juga tersirat. Dalam karya sastra, gaya bahasa diungkapkan sesuai dengan kreativitas penulis, sehingga mereka bebas meluapkan atau mengungkapkan emosi mereka menjadi sebuah karya, seperti puisi, novel, cerpen, dan lain sebagainya. Karena setiap orang memiliki pemikiran dan kemampuan yang berbeda-beda dalam menuangkan ide atau gagasan untuk karyanya masing-masing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian diksi. Menurut KBBI, diksi adalah memilih kata yang tepat dan selaras untuk menyampaikan gagasan, sehingga menghasilkan efek atau hasil tertentu yang sesuai dengan keinginan. Diksi adalah pemilihan kata yang tepat untuk menyampaikan suatu maksud atau gagasan yang diinginkan. Oleh karena itu, lawan bicara kita akan lebih mengerti apa yang kita sampaikan. Diksi ini sangat penting dan berguna dalam sebuah penulisan karya tulis, seperti puisi, novel, laporan, dan lain-lain. Keterbatasan dan kekurangan paham dalam kosakatalah yang dapat mengakibatkan seseorang sulit untuk menyampaikan suatu maksud atau gagasannya kepada orang lain. Dan jika orang tersebut menggunakan kosakata yang berlebihan atau sulit dimengerti, maka orang lain pun akan sulit memahami atau mengerti pesan yang disampaikan oleh lawan bicaranya. Berikut ini pengertian diksi menurut para ahli. Yang pertama, pengertian diksi menurut Harimurti. Menurut Harimurti, diksi adalah pilihan kata dan kejelasan suatu lafaz untuk menghasilkan suatu efek tertentu dalam berbicara di depan umum ataupun di dalam mengarang. Yang kedua, pengertian diksi menurut Goris Kraft. Menurut Goris Kraft, diksi adalah kemampuan seseorang yang bisa membedakan secara tepat dan sesuai antara nuansa-nuansa makna dari sebuah gagasan atau perasaan yang ingin disampaikan.
serta kemampuan untuk menentukan bentuk yang sesuai antara keadaan dan nilai dari sebuah rasa yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat, pembaca, ataupun pendengar. Yang ketiga, pengertian diksi menurut Andre. Menurut Andre, diksi adalah penggunaan kata yang sesuai untuk mewakili pikiran dan perasaan yang diinginkan oleh seseorang untuk dinyatakan dalam suatu pola kalimat. Yang keempat, pengertian diksi menurut Susilo Mansurudin. Menurut Susilo Mansurudin, diksi adalah pemakaian kata. Pemakaian kata yang tepat, cermat, dan benar akan lebih membantu untuk memberi suatu penilaian dalam sebuah kata. Pilihan kata yang sesuai dengan kata lain adalah cara untuk mencegah dari kesalahan penafsiran yang berbeda. Terakhir, yang kelima, pengertian diksi menurut Widya Martaya. Jika kita lihat sekilas, pengertian diksi menurut Widya Martaya ini hampir mirip dengan pengertian diksi dari Goris Kraft, yang mana diksi adalah kemampuan seseorang untuk bisa membedakan suatu nuansa makna yang tepat dengan gagasan yang disampaikan. Dan kemampuan tersebut tepat dan sesuai dengan kehendak berdasarkan pikiran dan nilai yang dimiliki oleh kelompok pembaca dan pendengar. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang syarat memilih diksi. Sebelum ke syarat memiliki diksi, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa diksi adalah memilih kata yang tepat dan selaras untuk menyampaikan gagasan sehingga menghasilkan efek atau hasil tertentu yang sesuai dengan keinginan. Syarat memilih diksi yang pertama adalah penggunaan kata konotasi dan denotasi secara cermat. Yang kedua, penggunaan kata sinonim atau hampir sama maknanya secara cermat. Yang ketiga, dapat membedakan kata-kata yang memiliki ejaan mirip. Yang keempat, penggunaan kata tertentu pada kata depan harus secara idiomatis. Yang kelima, harus dapat membedakan kata khusus dan umum dalam tulisan atau pidato agar kecepatan diksi terjamin. Syarat yang terakhir adalah memperhatikan pemilihan kata yang tepat secara berkelanjutan dalam suatu tulisan maupun pidato. Sekian. Permasalahan dalam memilih diksi. Penulis harus memiliki kemampuan membedakan kata secara tepat dan nuansa makna sesuai dengan gagasan yang ingin disampaikan dan kemampuan menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi, menguasai berbagai kosakata, serta mampu memanfaatkan kata tersebut menjadi sebuah kalimat yang jelas, efektif, dan mudah untuk dipahami. Penutup kesimpulan dari pembahasan di atas dapat disimpulkan pada simpulan ini tidak memuat ikhtisar atau rangkuman, tetapi mengemukakan hasil. Kalimat itu menimbulkan kerancuan. Apakah unsur pada simpulan ini tidak memuat ikhtisar atau rangkuman itu sebagai subjek? Jika unsur itu sebagai subjek, kata dalam mengawali kalimat itu ditiadakan seperti di bawah ini. Simpulan ini tidak memuat ikhtisar atau rangkuman, tetapi mengemukakan hasil. Dengan demikian, unsur simpulan ini tidak memuat ikhtisar atau rangkuman menjadi subjek kalimat. Perbaikan itu dilakukan jika subjek kalimat itu simpulan. Jika unsur itu sebagai keterangan, benarlah pemakaian kata pada di awal unsur itu. Dengan berfungsinya unsur pada simpulan ini tidak memuat ikhtisar atau rangkuman sebagai keterangan. Kalimat itu tidak bersubjek. Apa yang memuat ikhtisar atau rangkuman? Dari kalimat itu
tidak mengemukakan informasi yang dapat menjawab pertanyaan ini. Jika pelaku tidak ditemukan, kalimat itu diubah menjadi bentuk pasif karena dalam kalimat pasif pelaku tidak wajib ada. Pada simpulan ini tidak memuat ikhtisar atau rangkuman, tetapi dikemukakan hasil. Demikian juga kalimat berikut dapat diperbaiki seperti kalimat tersebut. Kalimat tidak benar. Kepada warga masyarakat, kami harap tetap tenang dan waspada. Kalimat perbaikan. Warga masyarakat, kami harap tetap tenang dan waspada. Kepada warga masyarakat, kami berharap tetap tenang dan waspada. Kepada warga masyarakat, kami minta ketenangan dan kewaspadaan. Pengantar kalimat dan predikat ungkapan pengantar kalimat menurut seperti sebagaimana. Yang disertai nomina pelaku sering menimbulkan kerancuan antara ungkapan pengantar kalimat dan predikat kalimat. Menurut ahli geologi, ini menyatakan bahwa perembesan air laut telah sampai di wilayah Jakarta Pusat. Kalimat itu tidak terjadi dari dua bentuk kalimat yang disatukan saja, yaitu sebagai berikut. Ahli geologi itu menyatakan bahwa perembesan air laut telah sampai di wilayah Jakarta Pusat. Menurut ahli geologi, perembesan air laut telah sampai di wilayah Jakarta Pusat. Jika ahli geologi itu sebagai subjek, penggunaan kata menurut itu tidak tepat karena subjek tidak didahului proposisi seperti itu. Jika memang pernyataan menurut ahli geologi itu sebagai keterangan yang berupa pengantar kalimat, perkataan menyatakan bahwa tidak tepat. Perkataan itu ditiadakan dan predikat kalimat itu adalah telah sampai dan subjeknya perembesan air laut. Demikian juga kalimat berikut dapat diperbaiki seperti kalimat tersebut. Kalimat tidak benar. Ya, sekian dari kami tentang materi diksi. Apabila banyak kesalahan dan kekurangan, mohon untuk koreksi dan sarannya. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.